Ruben Amorim, gimana sih lo? Gue Pangeran Siahaan, this is Regista. Ya, jadi kalau setelah match lawan Arsenal di pekan pertama, rasa yang muncul walaupun kalah adalah lumayan excited, terlihat menjanjikan, ada potensi. Kebalikannya setelah kemarin 1-1 lawan Fulham, rasanya tuh nggak enak, pahit. Kenapa? Karena kelihatan bahwa United kelihatan mentok, habis akal, mati gaya. Dan karena ini adalah udah bukan masuk di tengah jalan lagi Amorimnya, jadi gue rasa wajar kalau kita bisa pinpoint apa aja kesalahannya Amorim. Memang yang namanya pelatih dan manajer punya authority, mereka lebih tahu, mereka yang punya wewenang ambil keputusan. Tapi penonton, fans, pandit, siapapun bisa melihat apa yang harusnya dilakukan lebih baik oleh Amorim. Jadi menurut gue ini adalah 5 kesalahan yang dilakukan oleh Amorim. Yang pertama adalah gimana Amorim sangat rigid, terlalu kaku, nggak fleksibel soal strategi dan formasinya dia. Dia ngotot main 3-4-3 atau 3-4-2-1. Detailnya bisa fluid di lapangan, tapi selalu Amorim pengen main dengan 2 wingback. Di kiri dan di kanan. Di kiri ada Patrick Dorgu, di kanan kemarin pas lawan Fulham itu kan Amad Diallo yang jadi starter, lalu Dalot yang jadi pemain pengganti. Di match pertama lawan Arsenal itu kebalikannya. Dan kita bisa ngambil konklusi bahwa enggak, 3-4-3-nya Amorim ini tidak bekerja, tidak efektif. 2 wingback yang diharapkan jadi titik tumpuan serangan oleh United, justru itu jadi titik lemah dari skuadnya Setan Merah ini. Bahkan manajernya Fulham, Marco Silva, bilang bahwa kita tahu gimana cara dealing sama United. Kita tahu bahwa tiap kali kita kirim bola di belakang dari wingback-wingbacknya United, pasti Fulham bisa dapat space dan mereka bisa mengontrol jalan pertandingan. Dan itulah yang benar-benar kejadian. Dan gue rasa wajar bagi pelatih atau manajer manapun untuk punya filosofi yang dia pegang, apa yang menjadi pilihan pertama, primary belief-nya dia dalam hal formasi. Tapi ketika itu tidak berjalan dengan baik, ketika itu tidak efektif, karena harusnya manajer yang baik itu bisa ngambil improvisasi atau bisa ngambil plan B atau plan C untuk bisa mengatasi kebuntuan tersebut. Tapi Amorim nampak terlalu kaku dan terlalu rigid. Dia tidak bisa, atau antara tidak bisa atau tidak mau untuk ngambil strategi yang lain. Dan kita bisa melihat bagaimana karena dia begitu kaku dengan strategi dan formasinya dia, maka nggak ada cohesion, nggak ada kerekatan antara pemain-pemain United yang sebenarnya on individual level semuanya oke. Ya Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Casemiro, lalu juga Mason Mount. Jadi ini menurut gue sebuah hal yang menjadi salah satu alasan utama dari underperformingnya Amorim dan United adalah karena nggak fleksibelnya taktiknya Amorim. Yang kedua kesalahannya Amorim adalah pergantian pemain dia itu very questionable. Tanda tanya. Lagi-lagi, kadang-kadang kita suka bingung ya, gimana bisa fans atau penonton itu bisa ngelihat dari, bahkan bukan pinggir lapangan, dari TV bahkan, kita bisa melihat dan merasa bahwa kok bisa-bisanya ya, kita bisa ngerti tapi manajer yang punya authority nggak ngerti. Tapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Amorim ini bener-bener tanda tanya. Gitu. Dia masukin Manuel Ugarte untuk kedua kalinya berturut-turut, lawan Arsenal juga, lawan Fulham kemarin juga, lawan Fulham bahkan dalam posisi leading. Ya make sense karena dia mau ada holding midfielder, mau ada DM di sana. Tapi ternyata kan nggak bisa hold apa-apa juga. Lalu dia masukin Benjamin Sesko di babak kedua, belum dapat kepercayaan sebagai starter, oke. Tapi ya ini ngaruh kepada yang tadi kita bilang pertama, tactical inflexibility. Gimana bisa setelah ada target man, ya the real number 9 di dalam kotak penalti yang main di lini depan, itu nggak ada crossing atau bola-bola lambung yang dikirimkan ke Benjamin Sesko. Dan gue ngecek data bahwa Sesko itu dapat bola, dia tuh 16 touch
didapatkan oleh Cesco. Tapi nggak satu pun shot on goal, nggak satu pun atau passing atau key pass, nggak ada sama sekali. Ini kan lagi-lagi menunjukkan bahwa Amorim ini kayaknya udah punya contekan yang harus dia lakukan di lapangan, karena pergantian pemain berikutnya yang dilakukan adalah dalam posisi harus mendapatkan gol, dia malah masukin 2 back, termasuk Harry Maguire, back yang diplot sebagai striker, persis sama ketika melawan Arsenal juga. Gue nggak ngerti, karena harusnya biasanya ya, kalau ada pelatih ngotot sama formasinya, sama starting line-up-nya, atau bahkan sangat kaku sama pilihan pemain penggantinya, itu biasanya kalau lagi cup competition atau turnamen musim panas, Piala Dunia atau Piala Eropa, lo bisa lihat kayak kenapa misalnya dulu Gareth Southgate starternya itu aja, bahkan pergantian pemainnya juga itu aja. Tapi kalau liga ini kan 38 pertandingan, 10 bulan, jadi ruang untuk sedikit eksperimen tuh ada. Kenapa dia melakukan pergantian pemain yang sama? Itu kan kita nggak ngerti gitu. Dan bahkan dalam posisi harus dapat gol, dia malah masukin 2 back. Ketika ada Kobbie Mainoo di dalam bangku cadangan yang sebenarnya bisa lebih ofensif, oke lah kita percaya kata Amorim bahwa Mainoo ini tidak begitu bagus defense, tapi dibanding Ugarte, jelas bahwa kreativitinya Kobbie Mainoo ini lebih ada. Dia jago untuk bisa dalam very tight space, atau bisa dalam shuttling ke depan dan ke belakang untuk bawa bola. Ini yang bener-bener tanda tanya sih. Kalau sampai di match berikutnya lawan Burnley dia masih kayak gini juga subsnya, ini bener-bener aneh banget sih. Lalu yang berikutnya, kesalahan ketiganya dari Ruben Amorim adalah, ya tadi kita udah sempat mention bahwa dia tuh mismanage talent yang dimiliki oleh pemain United so far. Iya, ini masih 2 pertandingan, tapi bagaimana dia naruh Bruno Fernandes dijadikan sebagai CM yang sangat-sangat dalam, dan kelihatan Fernandes nggak nyaman bermain di posisi tersebut, dan dia juga jadi nggak bisa leluasa untuk bisa ngirim key passes. Dan Fernandes ini kan pemain yang butuh keleluasaan, yang butuh ruang untuk bisa kreatif, karena itu kemampuan terbaiknya dia sebenarnya. Mencetak gol itu bukan tugas utamanya Fernandes, tapi dengan dia bermain begitu dalam, menjadi satu dari 2 gelandang tengah dari United bersama dengan Casemiro, yang ada malah menurut gue Fernandes lebih jadi beban dibandingkan dengan dia jadi kreator di lini tengahnya United. Gue kalau Mason Mount gue nggak ada isu. Karena kayak gue bilang, Mason Mount ini adalah mesin press yang luar biasa, dan pelatih manapun tuh suka sama work rate-nya dia. Perkara bahwa dia nggak contribute much untuk urusan offense, I can say itu bukan tugas utamanya dia sih. Kayak kita harapkan dia bisa jadi goal scoring midfielder lah, coming from second line atau dari bola-bola mati. Tapi gue nggak mau ngomong banyak yang jelek soal Mason Mount. Tapi Kobbie Mainoo nggak dimasukin lagi, dan Amorim nggak menganggap bahwa pemain ini bagus dan penting. Woi, 2 musim lalu Kobbie Mainoo itu instrumental banget ketika United di paruh kedua musim mainnya bagus, bahkan menang di FA Cup. Jadi kalau Mainoo dianggap bahwa tidak begitu oke, gue nggak ngerti apa yang dilihat oleh Amorim, karena solusi dia juga nggak ada untuk bisa mengatasi lini tengah ini. Oke, kalau nanti mau beli pemain baru, beli DM atau CM baru di transfer window yang tinggal sebentar lagi ini. Tapi kalau nggak ada, pilihannya kan cuma mainin Mainoo. Dan Mainoo nggak bisa dijadiin defensive midfielder, itu akan menyia-nyiakan talentnya dia. Kesalahan keempat dari Amorim adalah, ya harusnya ketika kemarin udah leading 1-0, walaupun golnya jelek lah, itu very ugly goal. Bahkan ada tudingan itu si Leny Yoro itu ngedorong pemain Fulham sebelum dia nyundul, lalu bolanya dari gol bunuh diri. Tapi dalam posisi cuman unggul 1-0 di kandang lawan, dan sebenarnya United bermain jelek, Amorim lebih memilih untuk bertahan, tapi bertahannya juga ya gitu. Golnya Fulham itu, ya golnya Emil Smith-Rowe itu 2 orang yang salah, 2 pemain. Yang satu adalah Diego Dalot, dia kehilangan bola di sepertiga pertahanan United. Yang kedua adalah Bruno Fernandes lagi-lagi, yang nggak nge-track Emil Smith-Rowe. Itu harusnya tugasnya dia tuh, nge-track Smith-Rowe. Silakan ditonton aja di replaynya. Itu Smith-Rowe itu
harusnya jadi tugas Bruno Fernandes dan jadi gol. Kesalahan kelimanya dari Amorim adalah gue merasa bahwa Amorim ini harusnya sadar bahwa dia itu bukan superhero. Dia itu bukan orang yang nggak bisa salah. So far, dia nggak pernah dengan terbuka merasa bahwa taktiknya salah. Jadi dia agak nggak mawas diri juga. Habis pertandingan, Amorim bilang bahwa squad United ini harus grow up, harus bertumbuh, harus berkembang. Kita juga bisa bilang bahwa Amorim harusnya juga grow up. Dia harusnya sadar bahwa filosofi bolanya dia ini kan bukan kitab suci ya. Ya, jadi harusnya dia bisa tahu bahwa apa yang dilakukan itu nggak harus jadi sesuatu yang saklek. Ini harusnya bisa sesuatu yang lebih fleksibel, bisa sesuatu yang lebih lebih liberal dalam menginterpretasikan apa yang harusnya jadi permainannya dia. Dan formasinya dia itu kan 3-4-3 itu bukan sesuatu yang nggak bisa diubah. Ini kan bukan kitab suci. Ya kan? Ini kan bukan sesuatu yang kalau dia tiba-tiba berubah lalu dianggap dia nggak beriman, kan nggak ada yang melarang seperti itu. Jadi ya itu kesalahan terbesar sebenarnya dari Amorim adalah merasa bahwa dia tidak bisa mengganti atau tidak boleh mengganti taktik, yang nggak ada yang menyuruh dia kayak gitu. Gue pernah ngomong sama beberapa mantan pemain sepak bola Eropa yang jadi profesional pandit, atau juga beberapa teman gue wartawan bola di Inggris, gue sempat bilang hal yang sama. Kenapa kita sebagai fans, sebagai supporter yang berada di luar lapangan, sebagai wartawan, sebagai pandit, bisa ngelihat apa yang harus dilakukan oleh manajer, tapi kok manajernya nggak bisa ngelihat? Kan nggak mungkin kita lebih tahu daripada mereka. Dan hampir semua ngomong adalah, iya, kadang-kadang mereka tahu kok apa yang harus dilakukan, tapi mereka lebih milih percaya sama apa yang mereka udah terapkan. Ada urusan ego. Iya. Gue inget banget yang ngomong kayak gini sama gue, Gaisca Mendieta, kalau tahu. Gue ngomong dia di Singapura tuh kayak mungkin 8 tahun lalu lah. Iya, jadi itulah, kalau Amorim mau selamat dia harus berubah, nggak boleh keras kepala, karena kalau dipertahan kayak gini terus, gue rasa mau Jim Ratcliffe dan manajemen United juga backing Amorim sampai ujung. Kalau dia tetap keras kepala, umurnya nggak bisa panjang di United. Dan bisa-bisa gue kalah tiket bisnis dari Justin. Tolonglah Ruben, tolong.